pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lunch Talk. Ini kembali melanjutkan lagi, Prof. Kalau misalnya melihat ini sekarang J yang dipanggil dan dipanggil untuk membuat BAP oleh pihak Polda Metro Jaya. Kalau misalnya Profesor melihat ini tidak hanya ada J di dalam kafe tersebut bersama Mirna, apakah bisa ada kemungkinan saksi lain yang dipanggil atau diperiksa dan atau mungkin nanti berkembang menjadi tersangka? Ya, umumnya kalau sudah berkali-kali diperiksa itu sudah mengarah itu. Oh, okay. Namun saya duga bahwa walaupun sudah berkali-kali diperiksa itu tidak ada direct evidence. Artinya seperti rekaman CCTV atau orang yang melihat bahwa ada yang menaburkan gitu ya. Maka selalu ada unsur asumsi. Ya, asumsi dan dalam hal ini Polri akan dipaksa untuk memakai prinsip yang namanya prinsip beyond reasonable doubt. Di atas ambang keraguan bahwa bukan dia pelakunya, tapi kalau bukan dia siapa, begitu loh. Ya? Nah, saya kira akan begitu. Nah, memang hal ini akan di-challenge oleh penasihat hukum. Jadi kita bisa mulai nanti bicara mengenai probabilitas nih, bahwa walaupun mungkin saja bukan dia, tapi kalau bukan dia siapa? Nah, kalau Prof sendiri melihat adakah mungkin saksi-saksi lain yang memang kemungkinan atau berpotensi? Nah, kalau pakai teori probabilitas ya makin kecil semua. Jadi kalau kita bisa menilai probabilitas, yang Hani mungkin hanya 30%, si bartender, barista ya, itu hanya mungkin 10%. Jadi, nah kita cari yang terkuat, yang 90%. Nah, tapi toh tadi penasihat hukum akan men-challenge, walaupun 90%, tetap ada 10% kemungkinan bukan pilihan saya. Nah, di situ lalu kemudian ujung-ujungnya soal keyakinan hakim. Hakim percaya yang mana? Gitu kan, demikian. Ini yang tadi Profesor bilang agar pihak kepolisian memang harus melebarkan lagi penyidikan mereka gitu terhadap para saya kira sudah dan sekarang sudah mengerucut ke 1 atau 2 nama gitu. Oke, baik. Oke, nah kita ke Pak Mustafa ini kalau terkait dari pasti banyak sekali yang menanyakan cyanida ini yang menjadi berita paling heboh saat ini. Cyanida ini memang kalau kita produksi di luar negeri atau di dalam negeri ada, Pak? Sepengetahuan saya kira dari luar itu. Dari luar, iya. oke, baik. Dan berarti memang untuk masuk ke Indonesianya pun juga menggunakan prosedur itu juga, kan? Prosedurnya harus dipenuhi. Oke, baik. Nah, ini untuk yang kalau tadi pengawasan sudah dilakukan dan juga bagaimana pencegahannya dan kemudian ini ditanya sanksinya untuk bagi mereka itu sebenarnya ada nggak sih Pak yang memang ibaratnya menyelewengkan ya atau tidak menggunakan. Mungkin mereka bukan industri tapi juga mereka membeli atau menggunakan cyanida padahal mereka harusnya tidak ada kaitannya usaha mereka dengan menggunakan cyanida itu. Apakah ada pengawasan dan seperti apa Pak? Ada kalau sanksinya? Soal penyelewengan ini diselewengkannya kemana kan ya? Ini kan penyelewengannya kan banyak. Misalnya penyelewengan itu untuk mengebom ikan misalnya dengan bom cyanida kan itu ada. Nah, ini jelas ada mungkin aturannya tersendiri kan begitu. Tetapi kalau diselewengkan ke dalam pangan itu tidak ya. Karena ini baru kasus kan, kasus pertama. Tapi sebagai bahan bandingan barangkali yang sering kita temukan sekarang, misalnya ada penyimpangan bahan berbahaya masuk ke dalam pangan. Misalnya seperti formalin, kan begitu. Lah yang melakukan penyimpangan seperti ini jelas aturannya ada, nah itu ditindak. Gitu. Persoalan sekarang adalah begini. Kita kalau menyelesaikan hanya di ujung saja di pangannya saja memang tidak selesai, kan begitu. Kita harus tarik ke hulu. Ke hulunya di mana? Ya tadi di pengecernya, di distributornya. Itu harus dibenahi. Nah sekarang pengecer dan distributor itu sanksi hukumnya untuk pelanggaran. Kalau yang punya izin itu hanya teguran sebetulnya. Teguran dan cabut izin. Tetapi kalau yang tidak mempunyai izin dia menjual, sebetulnya ada sanksi hukumnya. Kurungannya cukup. Misalnya sanksi hukumnya itu 4 tahun dengan denda 10 miliar. Kira-kira begitu ya. Isi aturan itu. Jadi bagi yang tidak punya izin itu sanksi hukumnya dan itu ada di Undang-Undang Perdagangan. Nah, jadi jelas ada sanksi hukumnya. Ada sanksi hukumnya jelas ada. Ini sebenarnya kasus seperti ini untuk meracuni, membunuh dengan racun sudah terjadi sebelumnya dengan arsenik dengan almarhum Munir. Nah ini juga kemudian cyanida terjadi lagi seperti ini. Apa yang dipelajari akhirnya dari BPOM dan juga mungkin dinas yang terkait? Apakah akan segera melakukan penyidikan di lapangan untuk penyebaran cyanida di pasar, di toko obat atau toko kimia seperti itu? Apa yang akan lebih ketat lagi? Apa yang akan dilakukan selanjutnya, Pak Mus? Sebetulnya pengawasan tetap dilakukan ya. Dalam arti kata kita sekarang kan kalau misalnya yang terjadi seperti ini, itu kan sebetulnya kasuistis kalau saya kira. Bukan sesuatu yang memang terjadi. Ya, artinya ini kan hanya orang-orang tertentu yang melakukannya, dan ini kan ada karena niat tertentu saja. Jadi saya kira kalau pengawasan tetap dilakukan seperti biasa. Standar saja. Iya, standar pengawasannya karena ini kan kasus-kasus tertentu saja. Jadi
kalau kita misalnya tergopoh-gopoh atau sibuk dengan kasus yang seperti ini, memang kenyataannya di pasaran mungkin susah juga kita peroleh kan begitu. Tapi penyimpangan sekali lagi yang namanya mencari barang-barang seperti ini di pasar-pasar yang gelap mesti ada aja Prof. Gitu. Oke, baik. Berarti ini memang ada penyimpangan yang harus diketahui seperti itu ya Prof ya. Karena mendapatkannya juga sebenarnya tidak semudah itu juga. Ya, ada statement terakhir dari Prof terkait kasus ini. Saya kira ini ada hikmahnya juga bagi dunia penyidikan ya, karena udah lama kita nggak punya kasus peracunan gitu ya. Dan ini juga menjadi hikmah dalam arti bahwa ketika kita bicara mengenai TKP, terutama pada kondisi yang mewah seperti itu, harus detail. Kesan saya adalah bahwa dari tayangan tadi itu terlalu banyak orang tuh, ya, terlalu banyak orang di situ, terlalu banyak orang yang tadi dikatakan bahwa apakah perlu ditutup kafe tersebut? Saya kira perlu. Sehingga kemudian lalu ada akses yang amat terbatas bagi para penyidik sehingga lalu tadi tidak terkontaminasi dari segi sidik jari, tidak ada barang-barang yang dipindahkan secara tidak sengaja gitu ya, sehingga lalu kemudian ujung-ujungnya membuat lalu tadi kualitas penyidikan menjadi berkurang. Gitu. Mungkin yang bisa ditambahkan juga masyarakat juga harus diberi edukasi lagi terkait crime scene atau garis polisi seperti itu ya Prof ya, agar tidak seperti tidak ingin tahu yang terlalu itu biasanya terjadi pada crime scene di kampung-kampung tuh, di mana masa masuk. Tapi pada konteks seperti kafe itu kan sebenarnya bisa dialokalisir kan? Betul, apalagi tempatnya juga tidak tempat yang ramai begitu kan. Ini adalah salah satu tempat yang memang bisa kurangilah untuk kepadatannya itu. Oke, baik, terima kasih Prof. Adrianus telah hadir bersama kami dan juga Pak Mustafa telah hadir bersama kami di Lunch Talk.